Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Kurang keras. Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Selamat sore ya, puji Tuhan. Selamat hari apa ini? Hari Natal semuanya. 2021 menyongsong tahun baru 2022 yang akan datang. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Ayo semangat semua, kita bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia yang kau alami dalam untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan kita mengatakan haleluya. Terima kasih Yesus buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, tirukan opah, berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kesempatan sore ini kami masih sehat, masih panjang umur, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah melayani Tuhan, untuk merayakan Natal, kelahiran Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus menolong kami semua dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Roh Kudus jamah kami, urapi kami, bisa sungguh-sungguh memuji, membesarkan nama Tuhan, bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami mengalami mujizat Tuhan. Hari Natal adalah hari mujizat. Kami mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis, setan yang mengganggu kami bersehati memanggil nama Yesus untuk mengusirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan, kau pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semuanya ya. Ayo, perjalanan di dunia bagaikan mengarungi danau, lautan dunia ini. Ya, naik kapal, nah, selalu diterpa angin gelombang sampai Petrus hampir tenggelam, mulai tenggelam. Ya, nah, itulah setan dengan kuasa maut mau menghancurkan kita semua. Kita nyanyi kapalku miring. Ya, mari kapalku miring. Kita tepuk tangan bersama. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi,
menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Kapalku miring, kita bangkit berdiri. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Dengan gerakan kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Sekali lagi gerakan. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Dengan tepuk tangan. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Puji Tuhan ya, bersama Yesus kita tidak akan tenggelam, tapi kita akan lanjut sampai ke Yerusalem yang baru. Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Tidak akan ada yang tenggelam. Semua sampai di kerajaan surga kekal Yerusalem yang baru. Dari pulau dan benua kita memuji, memuliakan Dia. Mari dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua kita bangkit berdiri. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan
akan Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, dari seluruh bangsa di dunia semua memuliakan Tuhan, ya, menyambut kedatangan Yesus pertama kali ke dunia, menyelamatkan kapal-kapal kehidupan kita yang menyeberangi lautan dunia ini sampai menuju pelabuhan damai sejahtera Yerusalem baru. Puji Tuhan, nanti suara ini akan lebih besar lagi. Nah, suara seluruh bangsa akan menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai untuk mengangkat kita ke awan permai masuk Yerusalem baru, kekal selamanya. Kerajaan surga kekal selamanya. Oleh sebab itu kita harus persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus pertama kali Natal. Ayo, tapi juga menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kita mendengar firman berita Natal, kita siapkan hati kita, semua bisa berbuah kesempurnaan, mempelai wanita tubuh Kristus sempurna untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Puji Tuhan. Mari kita akan menyanyi satu nyanyian, mari masuk, mari masuk, mari. Haleluya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan sekarang datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Letakkan tangan di dada. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Lipat tangan, tutup mata, tirukan opa, berdoa lagi. Mari. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah nama Yesus dimuliakan di tengah kami. Yesus hadir di tengah kami, membawa berita Natal kepada kami semua, mempersiapkan kami semua menjadi mempelai wanita Tuhan sempurna seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi, opa bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar, dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan yang sama dimanapun kami berada, supaya bisa tenang mendengar firman, mengerti firman, percaya yakin pada firman, sampai mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga uluran tangan Tuhan bagi kami semua, mujizat pasti terjadi sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis, setan yang mengganggu kami bersahati memanggil namamu untuk mengusirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan
kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Jamalah kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, tema kita di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 30. Ya, Opa bacakan ya. Ya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Jadi tema kita singkat, jangan takut. Nah, itu tema kita. Jangan takut ya. Jadi istilah ketakutan ini, ketakutan itu melanda semua manusia di dunia, semua bangsa di dunia, ya, semua negara di dunia. Ini, jadi semua manusia takut, ya, pernah takut. Semua bangsa, negara maju, negara mana saja, semua pernah takut. Ya, juga melanda segala umur, baik opa, ya, yang tua, opa, oma, baik papa mama, bapak ibu, ya itu, baik kakak adik, nah, semuanya itu, ya, yang kecil-kecil itu semuanya pernah takut juga, ya, dan segala keadaan, baik orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang bodoh, orang kuat, orang lemah, semua pernah takut, ya, pernah takut. Nah, itu semua takut, entah karena apa, takut semua. Itu saja. Nah, ketakutan ini satu waktu di akhir zaman ini ketakutan menjadi pembunuh utama. Nah, itu dalam Lukas 21 itu ya, pembunuh utama. Baik pembunuh secara jasmani. Nah, kalau orang takut terus itu hormonnya di dalam tubuh ini ada hormon, nah kerjanya tidak baik. Jadi nanti lama-lama sakit, lama-lama mati secara tubuh. Nah, tapi juga pembunuh rohani, nah, mati rohaninya. Itu ya, kalau orang takut mati rohaninya. Tidak ada gairah lagi untuk perkara rohani. Ya, tidak ada gairah untuk perkara rohani. Tidak ada gairah untuk membaca firman, tidak ada gairah untuk berdoa, tidak ada gairah untuk beribadah melayani Tuhan, tidak ada. Mati rohani, ya, hanya berbuat dosa, itu saja, ya. Nah, yang tidak baik itu berbuat dosa. Nah, Tuhan tolong kita semua ya, itu anak-anak kecil, ya Tuhan tolong supaya tidak takut, tidak mati rohani. Ya. Ini perintah Tuhan, jangan takut Maria, jangan takut Wijaya, Opa, jangan takut anak kecil. Ah, itu perintah Tuhan, supaya kita tidak mati rohani, tidak binasa selamanya. Ya, itu Tuhan tolong kita semua. Ada 3 macam ketakutan yang melanda manusia di akhir zaman ini. Nomor 1, Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 10. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, itu. Jadi nomor 1, ketakutan karena dosa, karena telanjang, berbuat dosa. Nah, ini. Jadi ini peristiwa di Taman Eden. Oh, Taman Eden itu mau makan enak, tinggal ambil buah, tinggal petik, makan. Nah, itu. Jadi Taman Eden itu kalau sekarang di dunia ini suasana yang baik, semua ada, semua cukup, semua ada, semua berlimpah, tetapi ketakutan. Nah, itu tetap ada ketakutan. Ya, apa yang membuat takut? Yang membuat takut di Taman Eden adalah dosa, bukan kaya miskin berarti,
Semua ada tapi takut. Yang membuat kita menjadi takut bukan kaya atau miskin, bukan semuanya, tetapi dosa, ketelanjangan. Ya, dosa itu yang membuat takut semuanya. Dan sampai kebinasaan, ketakutan akan berakhir dengan kebinasaan selamanya. Binasa di neraka selamanya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Bagaimana cara menolong orang berdosa? Oh, di dunia ini tidak bisa semua. Segala kepandaian, kekayaan, kedudukan tidak bisa untuk menyelamatkan manusia berdosa, menolong orang berdosa tidak bisa. Ya, itu malah memicu dosa itu semua. Ya, dulu masih bodoh, baik, setelah pandai sombong. Nah, itu sudah berbuat dosa. Dan seterusnya. Nah, itu. Ya, anak-anak mesti tahu ini ya. Tuhan tolong kita. Kemudian semua manusia di dunia termasuk rohaniawan, opa. Ya, di Alkitab rasul, nabi, guru semua tidak bisa menyelamatkan dosa. Menyelamatkan manusia berdosa tidak bisa. Dia sendiri berdosa. Semua manusia di dunia sudah berdosa. Tidak bisa semua. Nah, inilah Natal. Ya, dari dunia tidak bisa, dari surga. Nah, lewat Maria tadi. Lukas 1:30. Jangan takut. Maria tidak takut. Tidak takut apa, Opa? Tidak takut mengandung bayi Yesus. Menerima bayi Yesus sekalipun belum bersuami. Nah, itu Maria. Ya, tidak takut dia mengandung bayi Yesus. Ya, menerima bayi Yesus sekalipun belum bersuami. Nah, ya, kalau anak-anak perhatikan, kalau di Israel dulu orang mengandung tanpa suami, wah dianggap berzina, wah itu dirajam batu. Nah, itu ya. Jadi dia tidak takut. Maria tetap menerima Yesus dalam kandungannya sampai lahir Yesus. Nah, Yesus lahir, itulah Natal. Yesus lahir sebagai satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tetapi harus mati di kayu salib. Mati terkutuk di kayu salib. Ya, itu untuk bisa menyelamatkan manusia berdosa. Ini bisa menghapus ketakutan akibat dosa, bisa menghapus kebinasaan akibat dosa. Itu semua. Ini hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa, satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia berdosa, satu-satunya juru selamat di dunia, hanya Yesus. Ya, jangan ditukar yang lain ya. Nah, Tuhan tolong kita semua. Lalu kepada kita sekarang, manusia berdosa mau diselamatkan oleh Yesus, gimana caranya? Manusia berdosa proses, ya, manusia berdosa harus mengaku dosa. Nah, kepada Tuhan, kepada sesama mengaku. Nah, mungkin ada yang mengambil pensilnya teman, mencuri, ngaku, saya salah. Ngaku sama Tuhan, saya sudah mencuri Tuhan. Nah, ngaku sama teman, saya salah teman, saya mencuri, minta ampun, ini saya kembalikan. Nah, begitu. Mengaku kepada Tuhan sesama, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu. Bertobat, stop dosa, bertobat dan hidup dalam kebenaran. Nah, selama kita hidup dalam kebenaran, mau kaya, miskin, mau tua, mau muda, mau anak-anak, semua hati damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, tidak ada ketakutan lagi. Yang membuat ketakutan itu dosa, ya, itu semua. Dosa mencuri, dosa berbohong, dosa apa saja itu yang membuat kita takut. Nah, tapi setelah kita mengaku dosa kepada Tuhan, sesama jika diampuni jangan berbuat dosa lagi, bertobat, hidup dalam kebenaran, maka hati kita damai sejahtera. Tidak ada ketakutan, yang ada semua menjadi enak dan ringan. Semua menjadi enak dan ringan. Nah, itu yang pertama, ketakutan pertama karena dosa, ketelanjangan. Ya, ayo, Yesus sudah lahir sebagai juru selamat, menyelamatkan manusia berdosa. Ayo kita sekarang mengaku dosa semuanya. Itu ya. Tuhan tolong kita semua sampai hidup benar, hati damai, nah, tidak ada ketakutan, yang ada enak
dan ringan. Itu baik, Tuhan tolong. Yang kedua, 3 macam ketakutan tadi yang mengganggu manusia ini, di dunia ini. Yang kedua, Matius 14 ayat 28 sampai 32. Matius 14 28 sampai 32. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Ya, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Selesai masalahnya semuanya. Jadi yang kedua, ya, ketakutan karena angin dan gelombang. Ketakutan karena angin dan gelombang. Angin itu adalah ajaran palsu. Nah, hati-hati, sekarang ini banyak ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, dipaksakan oleh manusia, oleh pendeta, oleh siapapun juga. Itu ajaran palsu, dipaksa oleh nabi palsu, lewat manusia, lewat pendeta, lewat siapa saja. Itu ya, anak-anak harus hati-hati semuanya. Itu. Nah, kalau kena ajaran palsu ini, hantu jadi Tuhan. Nah, salah jadi benar. Benar jadi salah. Tuhan jadi hantu. Nah, itu semua dibolak-balik semua. Itu ajaran palsu. Kemudian gelombang. Gelombang datang, itu masalah-masalah yang mustahil. Masalah mustahil itu menghantam kapal kita, menghantam pribadi kita hari-hari ini. Nah, sampai Om Petrus ini mulai tenggelam. Nah, mulai tenggelam. Ketakutan, kena angin dan gelombang, Om Petrus jadi takut, bimbang, ragu. Nah, kemudian sudah mulai tenggelam. Itu ya. Om Petrus ini mulai tenggelam. Nah, tetapi saat mulai tenggelam dia masih ingat Tuhan. Nah, ini yang penting. Mulai tenggelam itu artinya sudah merosot, jasmaninya merosot, rohaninya merosot. Mungkin nilai-nilai di sekolah merosot. Loh, kamu kok dulu 8, 9, sekarang kok 8 terbuka, hahaha, ya 3, 8 terbuka. Nah itu, kenapa kamu ini? Kok merosot terus? Nah itu, kena hantam angin gelombang. Kita jadi takut, bimbang, ragu kepada Tuhan, ragu kepada pribadi Tuhan, ragu kepada kuasa Tuhan, mulai tenggelam. Mulai tenggelam. Merosot jasmani, rohani juga. Ya dulu, wah, jam 3 sudah mandi. Wah, oi, Pak, Papa, Mama, Bapak, Ibu, saya mau ibadah ini jam 4. Wah, sekarang ya malah jam 3 mulai tidur. Ya sudah dibanguni jam 4. Aduh, capek Pak, capek Mak, capek Ibu, Bapak. Nah, sudah mulai merosot rohani, kesetiaan merosot, kebenaran merosot, mulai. Loh, kamu sering bohong ya sekarang ya. Nah, begitu. Merosot itu mulai tenggelam. Karena ketakutan, karena angin dan gelombang. Ya, itu semua. Kemudian juga gagal, mulai gagal. Hampir tenggelam. Tenggelam itu gagal. Gagal. Kemudian juga jatuh dalam dosa, mulai berbuat dosa. Nah, ini sampai puncak dosa loh. Yang sudah agak besar, hati-hati. Ya, sudah punya handphone, nah, mulai nonton-nonton yang tidak baik. Nah, mulai nonton-nonton yang tidak baik, yang porno, yang lain-lain. Nah, mulai itu hati-hati ya. Itu mulai itu hampir tenggelam, sudah tenggelam. Nah, kalau dibiarkan dia akan binasa selamanya, menjadi binasa selamanya. Nah, itu Tuhan tolong kita semuanya. Ya. Nah, tetapi waktu mulai tenggelam, Petrus ingat Tuhan. Petrus ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Apa itu ingat Tuhan? Nah, hatinya percaya kepada Tuhan. Hatinya mulai percaya, tidak takut lagi, tetapi percaya, yakin pada Tuhan. Itu ingat Tuhan. Hati percaya kepada Tuhan. Ya. Kemudian
mulut berseru nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan orang tenggelam itu langsung angkat tangan pasti angkat tangan. Nah itu ya, jadi kalau anak-anak tenggelam pasti begini. Ini tolong. Nah, tapi Petrus, Yesus tolong, Tuhan tolong saya. Dia tidak panggil teman-temannya, tapi dia percaya hanya Yesus yang bisa menolong. Tuhan, Yesus tolong saya. Mengangkat tangan, berseru, mulut, tangan diangkat, berserah kepada Tuhan. Hati percaya, tidak takut, percaya. Kemudian mulut berseru, tangan berserah. Tuhan mengulurkan tangan belas kasihnya kepada Om Petrus ini, sehingga mengangkat Om Petrus dari ketenggelaman. Diangkat dari ketenggelaman. Jadi Om Petrus bisa meningkat lagi, bisa pulih, kemerosotannya bisa jadi pulih kembali, bahkan meningkat sekarang, jasmaninya meningkat, nanti nilai-nilai meningkat semua ya. Kemudian rohani meningkat, makin setia, makin benar, semua meningkat. Kemudian yang gagal menjadi berhasil indah pada waktunya. Semua menjadi berhasil indah. Itu. Dan tidak lagi berbuat dosa. Kejatuhan-kejatuhan sudah diangkat. Bisa hidup suci kita. Bisa hidup suci melayani Tuhan. Ya, nah ini yang kedua. Ketakutan di tengah danau. Angin gelombang di tengah danau itu. Di tengah lautan dunia. Nah, Tuhan tolong kita semua. Tapi ada Yesus tetap yang menolong kita semua. Jangan takut, tetap percaya Tuhan, ya. Tetap percaya. Tadi karena dosa-dosa, ketakutan, ayo berdamai, mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni, sudah stop. Hidup benar, hati damai, sudah tenang. Tidak ada ketakutan lagi. Nah, itu. Yang kedua, angin gelombang, ayo berseru Tuhan. Nah, itu saja, ya. Jadi kita hanya hati percaya kepada Tuhan, ya, mulut berseru, tangan diangkat berserah kepada Tuhan. Tuhan akan angkat kita dari ketenggelaman. Yang terakhir, yang ketiga, Wahyu 6 ayat 15 sampai 16. Wahyu 6 ayat 15 sampai 16. Dan raja-raja di bumi dan pembesar serta perwira-perwira, orang-orang kaya serta orang berkuasa, semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Ya, itu semoga kita bisa mengerti. Ini takut menghadapi, takut untuk melihat Yesus yang datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai pria surga. Dia takut itu ya, menghadapi kedatangan Yesus, untuk melihat kedatangan. Ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan. Itu saja. Ini jadi yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan. Takut untuk melihat Yesus yang datang kembali kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai pria surga. Nah, itu kalau takut memandang Tuhan berarti ketinggalan. Nah, kalau kita takut, ya, kenapa takut memandang Tuhan? Karena kita mempertahankan manusia daging. Manusia yang hina ini takut memandang Yesus dalam kemuliaan. Nah, itu. Sehingga kita ketinggalan saat Yesus datang kedua kali, ketinggalan. Wah, kena murka Allah. Kiamat. Di dunia ini terjadi kiamat. Hancur lebur dunia ini. Nah, itu. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ayo, sekarang ini kita belajar memandang Yesus dalam kemuliaan. Sama dengan menyembah Tuhan. Nah, banyak menyembah Tuhan hari-hari ini anak-anak ya. Menyembah itu ya memandang wajah Tuhan yang mulia. Nah, kita berseru Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Menyembah.
menyerah sepenuh kepada Tuhan. Itu menyembah kepada Tuhan, ya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya, mata memandang Yesus dalam kemuliaan. Itu menyembah Yesus dalam kemuliaan. Apa yang terjadi? Waktu Yesus naik ke gunung, ya, menyembah Tuhan, terjadi dia berubah, tiba-tiba berubah. Nah, apa yang terjadi kalau kita banyak menyembah Tuhan? Terjadi keubahan hidup, pembaharuan wajah. Nah, itu saat kita memandang wajah Yesus yang mulia, wajah kita yang hina ini diserap. Nah, yang hina ini diserap, wajah Yesus yang mulia masuk. Itu terjadi perubahan, keubahan hidup. Ya, dari manusia daging menjadi manusia rohani. Wajah itu panca indera. Ya, panca indera, mulai dari telinga. Tadi telinga ini mendengar yang macam-macam itu. Mendengar gosip, mendengar apa saja. Ya, itu sekarang hanya mendengar firman dan taat dengar-dengaran pada firman. Itu telinga yang baik. Ya. Kemudian juga mulut. Nah, dulunya berdusta, bergosip, memfitnah. Sekarang sudah jujur. Nah, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah, jujur dan taat. Jujur dan taat. Nah, itu ya, mulut baik, telinga baik. Gitu. Nah, itu lawannya tuli bisu. Nah, ya, itu baik semua. Markus 7 ayat 37. Ya. Nah, ini. Jadi kita mengalami pembaharuan, ya, mengalami pembaharuan itu mulai dari panca indera kita. Jujur dan taat itu sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan, dua tangan. Mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Jujur dan taat. Tuhan ulurkan tangan belas kasih. Mujizat pasti terjadi. Semua jadi baik. Ayat Markus 7:37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan baik, dijadikan mendengar. Yang bisu dijadikan berkata-kata. Telinga dan mulut baik, mendengar, dengar-dengaran. Mulut ini jujur, maka terjadilah, itulah semua baik, semua jadi baik. Dan terjadi yang menghapus kuasa, menghapus kemustahilan. Perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ayo pada kebaktian Natal, ya, merayakan Natal ini, biarlah tidak ada ketakutan lagi, saudara, tidak ada ketakutan lagi. Kita bisa, saudara, bebas dari dosa, bertobat, hidup benar, hati damai, enak dan ringan hidup itu. Kita bebas dari angin ribut dan gelombang, tidak takut lagi, tidak tenggelam lagi, diangkat oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan. Dan kita bisa memandang wajah Yesus. Hari-hari ini banyak menyembah Tuhan. Naik ke gunung penyembahan, kita diubahkan. Kita diubahkan dari manusia daging yang hina menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia mulia seperti Yesus. Mulai dari telinga dan mulut. Itu sama dengan mengulurkan tangan. Telinga dan mulut ini sama, ya, Yesus tolong saya. Mengulurkan tangan, dan Tuhan ulurkan tangan pada. Sehingga terjadi mujizat-mujizat. Semua jadi baik, yang hancur jadi baik semua. Dan juga yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tidak ada jadi ada. Yang mustahil menjadi tidak, mati jadi hidup, sakit jadi sembuh semua. Tuhan tolong kita. Sampai kalau nanti Yesus datang kedua kali, opa istilahkan ya, Natal kedua. Yesus kembali kedua kali di awan-awan permai. Akan mengangkat kita semua. Kita akan diubahkan sempurna seperti dia. Untuk layak memandang dia muka dengan muka di awan permai. Kita bersorak-sorai haleluya dari seluruh bangsa. Haleluya. Menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Sesudah itu kita masuk dalam Firdaus 1000 tahun damai. Sampai masuk kerajaan surga kekal selamanya. Yerusalem baru, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi semua air mata, tidak ada lagi, bahagia bersama
keluarga kita, papa, mama, kakak, adik, semuanya bersama seluruh jemaat semuanya. Kita bahagia selamanya. Tuhan menolong kita semuanya. Ayo, kita akan berdoa bersama-sama ya. Kita akan menyanyi satu lagu, Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Ayo bangkit berdiri di tempat yang ada semuanya. Kita menyanyi Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Haleluya. Tuhanku pimpinlah, ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya. Banyak ketakutan, kebimbangan, kemerosotan, lamar-bahaya dalam pencobaan. Peganglah tanganku ya Tuhan, dengan bersenandung, dengan dari atas. Tutup mata ya. Ada yang mau mengangkat tangan pada Tuhan, mungkin dalam keadaan tenggelam, ketakutan. Haleluya. Mungkin dalam keadaan mustahil, tidak mungkin. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, sekali lagi dengan belajar menyembah Dia. Haleluya Yesus. Pandang wajahnya, berseru berserah kepada Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ulurkan tanganmu Tuhan. Tangan ajaibmu menjamah kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tolong Bapa Tuhan, tolong kami anak-anak kecil, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Allah, tolong kami semua. Tidak ada yang tenggelam lagi, tidak ada yang ketakutan lagi. Semua damai sejahtera, semua jujur dan taat di hadapan-Mu Tuhan. Semua hidup benar Tuhan, hidup suci sampai sempurna. Terima kasih. Turunkan tangan, lipat tangan di dada, tirukan Opa berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berita Natal. Tuhan sanggup menghapus segala ketakutan kami. Kami menjadi hidup benar, damai sejahtera, semua jadi enak dan ringan. Terima kasih Tuhan. Kami menjadi Tuhan, kami menjadi normal kembali. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang tenggelam lagi, tapi semua meningkat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua berhasil dan indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami semua diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, jujur dan taat. Terima kasih Tuhan. Kuasa Tuhan menghapus kemustahilan sampai kami sempurna seperti Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Kami masuk Firdaus, kami masuk Yerusalem baru, kekal selamanya.
Terima kasih Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada kami semua, supaya bisa belajar dengan baik, nilai-nilai meningkat semua. Kami bisa mendapat sekolah yang baik, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan masa depan berhasil dan indah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami teringat orang tua kami masing-masing. Tuhan memberkati dan menyelamatkan mereka semua. Kami teringat guru-guru kami di sekolah maupun di sekolah minggu yang telah mendidik kami. Tuhan memberkati dan menyelamatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Demikian juga tangan-tangan yang berkorban untuk Natal kami. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Semua menuju kesempurnaan jika Yesus datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, sesudah ini nanti kado-kado akan dibagi oleh orang tua masing-masing di rumah masing-masing ya. Semuanya bisa terima dengan baik ya. Bisa dimakan dengan baik. Jangan lupa berdoa ya. Nah, untuk yang berkorban, untuk yang membelikan semuanya Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Ya, baik. Tuhan tolong. Kemudian kebaktian sekolah minggu, mulai tanggal 9 Januari. Jadi minggu depan libur ya satu kali. Mulai tanggal 9 Januari ya. Baik. Tuhan memberkati kita. Tetap jam 4 sore, tetap masih daring. Nah, ini pesan Opa juga. Bagi yang mendapat kesempatan vaksin ya umur 6 sampai 11, terima ya. Berdoa pada Tuhan. Nanti kalau takut telepon Opa, didoakan juga ya. Yang terima vaksin di sekolah di mana terima saja ya. Mau disuntik vaksin, baik itu untuk kesehatan tubuh ya. Baik, Tuhan memberkati semua. Nanti kita kalau sudah 2 kali vaksin semua bisa kumpul lagi di gereja ya. Bisa kumpul lagi bersama-sama lagi di sekolah, di gereja, semuanya bisa berkumpul lagi ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan atas kehidupan kita sekali lagi ya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bertumbuh berbuah 100 kali lipat, buah ketekunan, buah kesempurnaan Tuhan, untuk layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan yang permai. Semua kado, semua makanan, minuman, sucikan semuanya bermanfaat bagi tubuh kesehatan kami untuk memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Tirukan Opa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat Natal 2021 menyongsong tahun baru
2022 yang akan datang. Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan.